Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli man sara ala darbihim waqtafa atharahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Musibah, bahaya, malapetaka bisa hadir datang di mana saja dan kepada siapa saja. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari peluang terkenanya musibah, bencana dan malapetaka. Tak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya pasti selamat dari musibah, bencana dan malapetaka. Tapi kita semua membutuhkan proteksi, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beberapa penelitian mengatakan bahwa penyebab kematian paling besar di atas muka bumi ini bukan kanker, bukan penyakit berat, bahkan wabah COVID-19 kemarin misalnya, itu bukanlah penyebab kematian paling banyak di atas muka bumi ini. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kematian paling tinggi atau paling banyak di atas muka bumi? Yaitu adalah jalan raya. Hampir setiap hari ada orang meninggal di jalanan. Hampir setiap hari terjadinya kecelakaan. Dan siapa yang berada di jalan raya? Semua kita. Setiap hari kita berada di jalan raya. Setiap hari anak kita, istri kita, keluarga kita berada di jalan raya. Maka semua kita berpeluang wal'iyadzubillah terkena musibah, bencana, kecelakaan di jalan raya. Maka bagaimana agar Allah memberikan proteksi, perlindungan dan penjagaan baik kepada kita, istri kita ataupun anak-anak kita? Maka Allah kasih sebagai sebuah upaya di dalam surat Al-A'raf ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin." Sesungguhnya pelindungku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah akan menjaga, melindungi dan memberikan proteksi kepada orang-orang yang saleh. Maka kalau kita ingin dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang saleh. Apa itu orang saleh? Orang baik. Kata Imam Qurtubi, Allah akan menjaga orang saleh pada dirinya dan anak keturunannya wa imba'udu, meskipun jaraknya jauh. Disebutkan bahwa Allah akan menjaga orang saleh itu sampai dengan 7 turunan. Masya Allah. Itu karenanya Nabi Khidir alaihissalam ketika merenovasi atau memperbaiki sebuah rumah tua yang hampir roboh, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa jawab Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah.
Kenapa rumah itu aku perbaiki? Karena rumah itu milik 2 anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta karun yang Allah simpan untuk anak yatim kalau sudah dewasa tadi. Kenapa jauh-jauh Allah panggil aku untuk memperbaiki rumah itu? Bukan karena anak yatimnya, kata Sa'id bin Jubair, tapi wa kana abuhuma saleha, karena bapak 2 anak yatim itu adalah orang saleh. Masya Allah. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, orang tua yang dimaksud di situ bukan bapak ibunya langsung, tapi kakek buyutnya yang ke-7. Masya Allah. Kesolehan kita, Pak, menyebabkan proteksi datang bukan hanya untuk kita, untuk pasangan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, terus sampai dengan 7 turunan. Dari mana istilah 7 turunan itu? Dalam Islam zaman Nabi tidak ada istilah 7 turunan. Kita buka Quran nggak ada dalilnya 7 turunan. Tapi istilah itu terkenal, masyhur, dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Kalau kita buka beberapa literatur dikatakan dari mana muncul istilah 7 turunan adalah dari gen, pewarisan sifat, bahwa anak mewarisi separuh sifat induknya, cucu mewarisi 1/4, begitu seterusnya. Jadi kalau kita buat bagannya, anak mewarisi 0,5% sifat gen dari bapak ibunya, cucunya 0,25, cicitnya 0,125, terus ke bawah sampai generasi ke-7 masih mewarisi gen orang tuanya, sifat dari induknya itu 0,0078. Maka generasi ke-8 bersih, sudah tidak lagi mewarisi gen kita. Dari situlah muncul istilah 7 turunan, karena ke-8 sudah tak ada warisan gen kita yang dibawa. Nah, kalau gen ini, sifat yang dibawa ini adalah sifat orang saleh, maka semua anak keturunan sampai dengan 7 turunan, meskipun hanya 0,0078, itu Allah berikan kepadanya proteksi, perlindungan dan penjagaan di dunia ini, sehingga dia terhindar dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Itu karenanya ulama besar dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan kepada anaknya, "Nak, la azidanna fi salati min ajlika." Nah, demi Allah bapak akan memperbanyak ibadah salat sunnah demi engkau. Lalu kata anaknya, "Pak, kau kalau mau salat sunnah saja, kenapa mesti bawa-bawa aku anakmu?" Apa kata Sa'id bin Musayyib? "Nah, di rumah aku bisa pantau engkau, tapi begitu engkau keluar rumah, aku sudah tak bisa lagi memantaumu, aku tak bisa lagi mengawasimu, aku tak bisa lagi menjagamu. Di luar sana mungkin ada musibah, ada bencana, mara bahaya, belum lagi pergaulan bebas, belum lagi di sana ada kerusakan akhlak. Aku nggak bisa menjagamu. Tapi mudah-mudahan kalau aku memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan aku dalam kelompok orang saleh. Dengan kesolehan itu aku berharap dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi melangkah, Allah jaga dirimu, Allah proteksi engkau, Allah jauhkan engkau dari berbagai macam mara bahaya dan musibah." Masya Allah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ngaku sayang kepada keluarga, sayang anak cucu kita, jadilah orang saleh. Kita nggak bisa 24 jam menjaga mereka, nggak bisa mengawasi mereka. Ketika kita sudah keluar berangkat ke tempat kerja, kita sudah nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Bisa saja bahaya mengancam, bisa saja pergaulan yang begitu luar biasa dahsyat. Tapi kalau kita jadi orang saleh, jadi orang baik, kemanapun mereka pergi, kita berharap Allah yang menjaga. Kalau kita nggak bisa 24 jam, Allah maha mampu. Karena Allah hayyun qayyum, Allah maha hidup, Allah maha terjaga, 24 jam Allah bisa jaga. Sebesar apapun bahaya malapetaka, buat Allah kecil. Maka ayo jadi orang saleh. Bagaimana jadi orang saleh? Jaga salat kita. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan pernah tinggalkan koneksi kita dengan Allah, salat. Tambah lagi dengan kebaikan-kebaikan, jauhi yang haram, jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan makan yang bukan hak kita, jangan zalim kepada orang lain. Karena boleh jadi hanya sesuap nasi yang kita masukkan ke dalam perut kita, tapi kalau diambil dari yang haram, membuat kita dicoret dari status hamba yang saleh,
Bagaimana kita mau mendapatkan? Oke, kita mungkin bisa menjaga diri, kita mungkin bisa berhati-hati, tapi bagaimana keluarga kita? Siapa yang menjaga mereka? Nggak bisa kita bayar security, nggak bisa kita bayar bodyguard 24 jam menjaga mereka, nggak bisa. Tapi Allah Maha mampu. Sebentar lagi kita selesai bulan Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah. Itu 10 hari di mana amal-amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, satu amal bisa sampai 700 kali lipat. Itulah momentum di mana kita memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak kesalehan, sampai Allah jadikan sebagai sumpah, wal fajri walayalin ashr, demi fajar, demi malam yang 10. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antara makna malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Sementara sebagian ulama mengatakan 10 hari terakhir Ramadan. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan dua-duanya masuk. 10 terakhir Ramadan sama nilainya dengan 10 pertama Dzulhijjah. Bedanya kalau 10 terakhir Ramadan malamnya lebih mulia daripada siangnya, karena di situ ada Lailatul Qadar. Sementara 10 hari pertama Dzulhijjah siangnya lebih mulia daripada malamnya, karena di situ ada wukuf Arafah. Kalau kemarin 10 terakhir Ramadan, mungkin tak semua kita bisa mengejar i'tikaf. Tidak semua kita bisa mengejar ibadah 10 malam terakhir karena sibuk bekerja atau keburu pulang kampung. Jangan khawatir, ada 10 pertama Dzulhijjah kita bisa mengejar keutamaan dan kemuliaannya. Kalau kemarin malam hari mungkin mengantuk, sekarang siang hari kita bisa beribadah. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesolehan dan ketaatan, selain Allah naikkan derajat kita di sisinya, Allah berikan proteksi penjagaannya kepada kita, kepada pasangan kita, anak keturunan kita dimanapun mereka berada, selalu Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jauhkan dari berbagai macam mara bahaya, baik mara bahaya di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya di yaumul qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-awfa ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahla sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faya ayyuhal hadirun, innallaha amarukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anis sahabah wal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mazlumin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami hambamu yang lemah, berlumur dosa dan maksiat. Ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan, tapi kami mohon ya Allah, jangan kau kirimkan musibah,
Jangan kau kirimkan bencana dan malapetaka sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang kami perbuat, karena sungguh kami tak sanggup menanggungnya. Ya Rahman, Engkau adalah Ar-Rahman, Engkau adalah Ar-Rahim, Engkau adalah Al-Ghafur. Maka kami mohon lembutkan hati kami, tegur kami yang salah, tegur kami yang khilaf, agar kami selalu kembali kepadamu. Kami meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, bimbing hati kami agar kami selalu berada di jalan ketaatan kepadamu. Ridhoilah semua yang kami lakukan, ridhoilah pekerjaan kami, ridhoilah setiap harta yang kau titipkan kepada kami, berikan keberkahan padanya. Maka ridhoi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami. Kami titipkan anak istri kami kepadamu ya Allah. Ketika kami berangkat bekerja, maka kami mohon jaga, lindungi mereka, jauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Sungguh ya Allah, tak ada yang paling membahagiakan di dunia ini kecuali kehidupan dalam rumah tangga. Sesukses apapun kami ya Allah, sehebat apapun karir kami ya Allah, kalau anak-anak kami, keluarga kami berantakan, mereka mendapatkan musibah, maka sirna kebahagiaan itu, hilang kesuksesan itu ya Allah. Maka kami mohon lindungi keluarga kami, jaga mereka, lindungi mereka dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba yang taat beribadah kepadamu. Sebagaimana di dunia ini Kau kumpulkan kami, maka kumpulkan kelak kami semua di surgamu ya Allah, bertetangga dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi 'azamu akbar wa aqimis shalah.